Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya untuk berdiskusi hari ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan membedah sebuah materi yang sangat relevan dengan dunia pendidikan, yaitu metode pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8 yang akan menemani diskusi kita. Ya, yang pertama yaitu saya sendiri, Syakila Aulia dengan NIM E1R024-10024 yang bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan yang kedua, ada rekan saya yaitu I Gusti Ayu Gayatri Febrianti Putri dengan NIM E1R024-10014 yang berperan sebagai pemateri kedua. Dan juga Siti Mutia Hairani dengan NIM E1R024-10137 yang berperan sebagai pemateri ketiga. Model pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen dipahami sebagai salah satu bentuk pembelajaran kooperatif yang menggabungkan kerjasama kelompok dengan kompetensi akademik melalui turnamen. TGT tidak hanya menekankan aktivitas belajar secara berkelompok, tetapi juga melibatkan perwakilan siswa dalam suatu kompetensi berupa permainan dan kuis akademik untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Hal ini dapat menunjukkan bahwa TGT memiliki ciri khas berupa perpaduan antara kolaborasi dan kompetensi dalam proses pembelajaran. TGT juga menekankan pembentukan kelompok yang bersifat heterogen, di mana siswa dari berbagai kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang ditempatkan dalam satu tim untuk saling membantu memahami materi. Unsur permainan dalam TGT menjadi bagian penting untuk membedakan model ini dari model pembelajaran lainnya. Permainan dan turnamen yang dilakukan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak monoton, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, melainkan lebih berorientasi kepada siswa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen merupakan model pembelajaran kooperatif yang mengintegrasikan kerjasama kelompok, permainan, dan kompetensi akademik secara sistematis untuk meningkatkan hasil belajar, motivasi, serta keterampilan sosial siswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian TGT menurut para ahli. Menurut Slavin 2005, TGT adalah model pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik dengan kuis, di mana siswa mewakili tim dan bertanding dengan lawan yang setara. Yang kedua, ada ASMA 2006. TGT adalah model pembelajaran yang dilaksanakan guru dan diakhiri dengan pemberian pertanyaan atau kuis kepada siswa. Yang ketiga, terdapat UDA 2015. TGT adalah model pembelajaran berbasis turnamen, permainan tim, dikembangkan oleh David De Vries dan Kate Edwards. Dan selanjutnya, menurut Kairani 2021, TGT adalah paradigma pembelajaran kooperatif di mana setiap perwakilan kelompok mengikuti turnamen akademik dan kuis untuk meningkatkan kemampuan akademik. Dan selanjutnya, Isjoni 2013, TGT merupakan model pembelajaran kooperatif dengan kelompok 5-6 siswa yang heterogen, kemampuan gender, ras, dan sukunya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran Team Games Turnamen atau TGT dalam proses pembelajaran. Yang dimana menurut Robert S. Slavin, langkah-langkah dalam siklus TGT terdiri dari beberapa tahapan berikut. Yang pertama ada penyajian kelas. Pada tahap ini, guru menyampaikan materi pembelajaran melalui metode pengajaran langsung atau diskusi, yang akan dipandu oleh guru itu sendiri. Selain itu, guru juga menjelaskan prosedur atau mekanisme pembelajaran yang akan digunakan agar siswa memahami alur kegiatan dalam model TGT. Kemudian yang kedua ada kelompok atau tim, yang dimana siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 kelompok, dengan komposisi yang heterogen, baik dari segi kemampuan akademik,
jenis kelamin, maupun latar belakang. Yang dimana ini bertujuan untuk setiap anggota saling membantu dan memastikan semua anggota memahami materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga ada games. Pada tahap games ini berisi soal-soal atau pertanyaan yang dirancang untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang sudah disampaikan, baik melalui penyajian kelas maupun diskusi kelompok. Kemudian selanjutnya ada turnamen. Pada tahap turnamen dilakukan setelah salah satu topik pembelajaran itu selesai. Dalam kegiatan ini, siswa mengikuti kompetensi akademik dengan siswa lain yang memiliki tingkat kemampuan yang seimbang, sehingga akan terciptanya persaingan yang adil dan sehat. Kemudian yang kelima ada rekognisi tim. Pada tahap akhir ini, tim dengan performa terbaik akan diberikan penghargaan. Tim yang memperoleh skor tertinggi akan menjadi juara, diikuti oleh tim lain yang berdasarkan perolehan nilai pada masing-masing. Kemudian, penjelasan selanjutnya mengenai simulasi penerapan model TGT untuk 24-32 siswa pada materi SPLDV, yang dimana yang pertama, guru itu akan memulai pembelajaran dengan penyajian materi. Guru akan menampilkan contoh soal di papan tulis, misalnya seperti X plus Y sama dengan 10 dan X min Y sama dengan 2. Kemudian nanti guru akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode eliminasi, hingga nanti diperoleh hasil X sama dengan 6 dan Y sama dengan 4. Yang dimana pada tahap ini, siswa memperhatikan dan mencatat pada saat guru menjelaskan, sehingga mereka memiliki pemahaman awal sebelum masuk kegiatan berikutnya. Kemudian setelah penjelasan materi, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Setelah itu, guru akan memberikan soal. Contoh soalnya itu seperti 2X plus Y sama dengan 7 dan X plus Y sama dengan 5. Nanti setelah dibagi kelompok dan diberikan soal, siswa akan mulai berdiskusi di dalam satu kelompok tersebut. Yang dimana misalnya pada satu kelompok, siswa A ini mengatakan bagaimana kalau kita kurangi saja supaya Y-nya hilang. Kemudian dari perkataan yang pada siswa pertama atau siswa A, nanti siswa B akan menjawab, berarti hasilnya X sama dengan 2. Nanti siswa yang lain akan menambahkan, jika X sama dengan 2, berarti nanti Y-nya akan didapat sama dengan 3. Di sini terlihat jelas bahwa siswa itu aktif berdiskusi dan saling membantu, sesuai dengan karakteristik model TGT. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap games, yang dimana guru nanti akan memberikan soal secara cepat, yaitu X plus Y sama dengan 8 dan X min Y sama dengan 4. Nanti di setiap kelompok akan cepat-cepatan menjawab jawaban yang benar gitu. Nanti ada salah satu kelompok yang akan menjawab, misalkan jawabannya X sama dengan 6 dan Y sama dengan 2. Nanti ketika kelompok itu menjawab dengan benar, guru akan memberikan poin kepada kelompok tersebut. Yang dimana pada tahap ini tujuannya untuk meningkatkan semangat belajar siswa dan menguji pemahaman siswa secara individu dan menyenangkan. Kemudian setelah tahap games akan ada tahap turnamen, yang dimana nanti siswa ini akan dipindah ke meja-meja yang berisi campuran anggota dari berbagai tim gitu. Nanti guru akan memberikan soal yang lebih menantang, misalnya 2X plus 3Y sama dengan 13 dan X sama dengan X tambah Y sama dengan 5. Nanti akan ada salah satu siswa yang menjawab dengan jawaban yang benar, yaitu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Nanti guru akan memberikan poin kepada siswa tersebut yang telah menjawab pertanyaan dengan benar dan cepat gitu. Nanti poinnya itu akan dimasukkan ke poin tim gitu. Sehingga pada tahap ini siswa akan bersaing secara sehat dan tetap membawa nama timnya masing-masing gitu. Kemudian yang terakhir yaitu guru menggabungkan skor dari berbagai hasil games dan hasil turnamen. Nanti setelah
setelah digabungkan skornya akan didapatkan satu tim yang mendapatkan skor tertinggi. Nah, misalkan nih skor A yang mendapatkan skor tertinggi, maka nanti guru akan mengumumkan bahwa tim yang mendapatkan skor tertinggi atau yang menang pada hari ini yaitu tim A gitu. Nanti guru akan memberikan apresiasi atau penghargaan yang dimana ini tuh bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan membangun kerjasama tim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Tims Game Turnamen atau TGT. Nah, menurut Arif Sohimian tahun 2014, model TGT memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, model ini tidak hanya membuat siswa cerdas menjadi menonjol, tapi juga memberikan kesempatan kepada siswa dengan kemampuan akademik lebih rendah untuk ikut aktif. Nah, dengan begitu, setiap siswa memiliki peran penting dalam kelompoknya. Nah, yang kedua, TGT dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan sikap saling menghargai antar anggota kelompok. Hal ini penting karena siswa belajar bekerja sama, bukan hanya bersaing. Nah, yang ketiga, model ini juga meningkatkan semangat belajar siswa karena adanya penghargaan kelompok yang diberikan oleh guru. Nah, siswa jadi lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam timnya. Dan yang keempat, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena adanya unsur permainan atau games serta turnamen. Suasana ini menjadikan kelas tidak membosankan. Namun, selain kelebihan, model TGT juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, guru bisa mengalami kesulitan dalam membentuk kelompok yang heterogen, terutama berdasarkan kemampuan akademik siswa. Hal ini membutuhkan waktu dan pemahaman yang baik terhadap karakter siswa. Nah, yang kedua, siswa yang berkemampuan tinggi belum tentu mampu menjelaskan materi dengan baik kepada temannya, sehingga proses belajar dalam kelompok kadang tidak berjalan dengan maksimal. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Tims Game Turnamen atau TGT merupakan model pembelajaran yang efektif karena mampu meningkatkan keaktifan, motivasi belajar, kerjasama, serta keterampilan sosial siswa melalui kegiatan kelompok, permainan, dan turnamen akademik. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, model TGT tetap dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna apabila dikelola dengan baik oleh guru. Mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.